Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah telah menurunkan satu ayat. Ayat itu adalah memuji. Pujian Allah kepada satu kaum yang terbaik. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah khairu ummah. Ta'muruna bil ma'ruf ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian selalu mengajak kepada kema'rufan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Ada 3 ciri khairu ummah, yaitu amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, yang ketiga adalah iman pada Allah Ta'ala. Karakter ini, sifat watak ini, ketika dimiliki oleh satu bangsa, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang terbaik. Ketika itu dimiliki oleh sebuah keluarga, keluarga itu menjadi keluarga yang terbaik. Ketika dimiliki oleh seorang pribadi personal, maka dia akan menjadi person yang terbaik. Bagaimana kita menerapkan ini? Keluarga kita menjadi bagian daripada khairu ummah. Untuk menjadi bagian daripada khairu ummah, keluarga kita termasuk bagian daripada keluarga khairu ummah. Maka hendaknya setiap anggota keluarga, suami, istri, anak, membuka diri, siap untuk ditegur, siap untuk ditegur, siap untuk menegur. Keluarga kebanyakan dari kita hanya siap menegur, tapi kita nggak siap ditegur. Ketika kita tidak siap ditegur, istri kita, dia akan diam, dia akan segan saat kita berbuat dosa, salah.
Karena kita nggak sanggup untuk menerima teguran. Untuk menegur itu gampang, mudah. Apalagi kita sebagai kepala keluarga. Menegur kesalahan dari setiap anggota keluarga. Kita paling mudah menegur istri, menegur anak. Kalau salah kita luruskan, kita nahi mungkar. Tapi istri, apakah dia bisa nahi mungkar kepada kita? Karena mungkin kita nggak membuka diri. Kita nggak siap ditegur. Kita kalau ditegur kita marah. Kita tersinggung. Merasa harga diri kita dilecehkan. Untuk siap ditegur itu butuh sikap tawadu. Kita bukan seorang yang maksum. Kita bukan seorang yang bebas dari kesalahan. Kita ada kebaikan, ada kekurangan. Maka kalau kita membuka diri, wahai istriku, kalau abang ada yang salah, tolong tegur. Dan kalau adik yang salah, abang akan tegur. Kita harus saling menegur. Kita, keluarga kita harus jadi keluarga yang saling menegur. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Sehingga keluarga itu akan tumbuh terbiasa ketika saling meluruskan yang bengkok, menegur yang salah, dan tidak ada beban, tidak ada rasa segan, tidak ada rasa takut, karena semuanya sudah membuka diri. Semuanya membuka diri. Suami membuka diri kepada istrinya, istrinya membuka diri pada suaminya. Mas, kalau aku yang salah, tolong tegur. Jangan biarkan aku dalam kesalahan. Inilah keluarga yang terbaik. Ini adalah keluarga yang akan jauh daripada penyimpangan-penyimpangan dalam keluarga. Tapi ketika keluarga itu membiarkan yang salah. Kenapa membiarkan? Kalau ditegur nanti jadi rame. Jadi bermusuhan, jadi berantem. Daripada gitu udah diem aja. Tetap dalam kebengkokan. Anak dalam kebengkokan, istri dalam kebengkokan, suaminya dalam kebengkokan. Semuanya diem. Bagaimana keluarga seperti ini akan menjadi keluarga yang khairu ummah? Kalau kita ingin menjadi khairu ummah, siaplah diri kita untuk menegur dan siap untuk ditegur. Kita harus membuka diri. Jangan kita merasa tersinggung saat istri kita itu menegur kita. Jangan merasa tersinggung saat anak menegur kita. Ya, sudah waktunya sholat. Jangan tersinggung. Saat kita lemah iman. Kita membutuhkan istri dan anak yang selalu meluruskan kita. Dan kita nggak selalu istiqomah. Semangat terus dalam kebaikan. Tidak. Iman kita naik dan turun. Iman kita naik dan turun. Lihatlah para suami. Yang ketika suaminya, yang ketika istrinya itu segan untuk menegurnya. Apa yang terjadi? Suaminya tetap dalam kebengkokan. Seharian pakai HP. Main game. Suaminya gak mampu menegur. Istrinya gak mampu menegurnya. Gak mampu menegur anaknya. Karena gak siap untuk ditegur. Gak siap menjadi yang terbaik. Padahal kata Syekh Shalih Fauzan mengatakan, alladzi yuridul haqqa yafrahu bin nasihah. Orang yang benar-benar menginginkan kebenaran pada dirinya, dia akan senang dinasihati. Wa yafrahu bitanbihi 'alal khata', dan senang ditegur ketika dia salah. Itu ciri orang yang senang kepada kebenaran.
Kalau dia ingin jalannya lurus dalam hidup kita, maka bukalah diri kita untuk siap untuk ditegur. Jangan tersinggung. Justru kita malah terima kasih. Terima kasih istriku, engkau sudah menegurku. Bukan tersinggung. Jangan seperti yang diucapkan oleh seorang yang pongah. Seperti yang digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, inna min akbaril kabair. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar, kata beliau, ayyakula rojul li akhihi. Ketika saudaranya menegurnya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Tapi dia menjawab apa? Fayaqul alaika binafsika anta ta'muruni, urus saja dirimu, engkau menyuruh aku. Ini jawaban orang yang pongah. Ditegur malah dia marah. Urus saja dirimu, gak usah negur-negur aku. Macam sok suci saja, kamu gak pernah salah. Masya Allah. Ini orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa dirinya dia nggak butuh teguran. Padahal dia mau masuk ke jurang neraka, saudaranya menyelamatkannya, mengambilnya, menariknya dari neraka, dia malah marah. Bagaimana lo adabnya? Kalau semua orang ketika ditegur malah marah, maka amar ma'ruf nahi mungkar tidak berjalan. Seperti hari ini. Setiap kita ketika kita mau menegur, takut dia tersinggung. Karena kita nggak sanggup. Nggak membuka diri. Kita nggak siap untuk ditegur. Kita akan marah. Merasa terbongkar aibnya. Merasa digurui. Masya Allah. Padahal saudara kita tadi kita mestinya mengucapkan terima kasih. Sudah diselamatkan, sudah ditegur. Masya Allah. Maka keluarga yang tidak berjalan amar ma'ruf nahi mungkar karena sebab salah satunya adalah keluarga itu tidak siap untuk ditegur. Dia hanya siap menegur tapi nggak siap untuk ditegur. Dan ini adalah sebuah kesombongan, menolak kebenaran. Karena kebenaran yang disampaikan adalah mestinya harus diterima. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau kita ingin keluarga kita termasuk bagian daripada khairu ummah, keluarga kita harus berjalan. Suami, istri, dan anak. Biasakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah kemungkaran itu tidak bercokol di rumah kita. Kemungkaran, dosa dan maksiat tidak akan lama di rumah kita. Kalau kita saling amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita saling mendiamkan. Karena khawatir terjadi pertengkaran. Karena salah satunya nggak siap untuk ditegur. Maka kemaksiatan itu akan terus bercokol di rumah kita. Dan kita yang akan binasa. Oleh karena itu, hendaknya kita hati-hati. Jadilah keluarga yang membuka diri terhadap teguran sesama kita. Teguran terhadap pasangan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kalau suami istri, ayah dan ibu menampakkan suasana saling mengajak kepada kemakrufan, menegur dengan cara baik dan mereka saling menerima. Ketika ditegur dia mengucapkan terima kasih kepada pasangannya. Lihat anak kita akan meniru ayahnya dan ibunya. Ketika ditegur dia akan mengucapkan terima kasih. Mengajar
mendidik yang paling efektif adalah dengan keteladanan. Ketika ayah dan ibunya memberikan teladan, setiap kali ada teguran dia ucapkan terima kasih. Makasih istriku, engkau sudah menegurku. Makasih suamiku, engkau sudah menegurku. Anak mendengar, dia akan menirukan, mengikuti adab. Begitu mulianya ayah dan ibuku mengajarkannya. Setiap kali ditegur, dia malah mengucapkan terima kasih. Maka dia akan mengucapkan terima kasih ketika ditegur gurunya. Ketika ditegur temannya, ditegur saudaranya, dia akan ucapkan terima kasih. Itu dampak yang luar biasa pada anak kita. Maka para jamaah sekalian, ayo kita sama-sama dalam rangka mewujudkan agar kita termasuk bagian daripada khairu ummah. Agar kita termasuk bagian dari khairu ummah, umat yang terbaik. Maka hendaknya kita punya sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita, keluarga kita, anak kita termasuk bagian daripada khairu ummah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.